mereka itu paham tarekat, paham hakikat dan makrifat. Sehingga artinya menyambung kerohanian daripada masyarakat Ternate ini kepada kita. Apa yang disampaikan Sultan, mereka sami'na wa ta'na, menerima dengan baik. Dan juga pemerintah hormat pada Sultan. Jadi bedanya dengan kita di Aceh, kita ada Sultan, kita ada Wali Nangro, ada Wali Nangro. Tapi Wali Nangro tidak paham tarekat, tidak paham hakikat makrifat. Sehingga dibuat rumah Wali Nangro, tidak siapa yang datang ke rumah, ke istana Wali Nangro, atau kita jalan-jalan melalui rumah daripada Wali Nangro sepi. Apalagi Wali Nangro kita ini diangkat oleh satu golongan oleh PA, adapun Paman Nasdem, adapun Golkar, adapun P3 dia tidak mau untuk mematuhi atau mendengar apa ucapan dari Wali Nangro. Cuma diangkat oleh PA saja. Jadi banyak uang yang habis, uang negara untuk kepentingan Wali Nangro. Tapi kenyataan apa yang dilakukan Wali Nangro tidak ada bukti untuk kebaikan masyarakat. Jadi Sultan yang ada di Ternate dan di Tidore ini bahwa dia memegang urusan keagamaan dan adat istiadat. Urusan keagamaan dan adat istiadat dipegang oleh Sultan. Jadi dipegang oleh kepemerintahan gubernur dalam segi pembangunan, fisik, dalam segi administrasi kenegaraan. Nah, itu aja. Jadi untuk menyentuh hati batin, jadi inilah Sultan Tidore dan Sultan Ternate. Sehingga batu penutupan, jadi beliau melepaskan dengan apa namanya, kami pulang dengan terharu agar kami kembali lagi ke Tidore dan ke Ternate. Tapi kalau di Aceh, makanya kita buat di sini. Kalau kita buat di lapangan, izin MPU, MPU. Pak Amin dulu sebagai wali kota, bahwa dia kalau saya menang Abu, tempung tawar dari Abu. Jadi saya pulang dari Manado, terus ke rumah Pak Amin untuk tempung tawar. Jadi untuk mengadakan acara Medeta Tasawuf, Tatib Seribe diminta di Taman Sari, Pak Amin mengatakan ini MPU tidak ada izin. Jadi kalau MPU tidak ada izin bagaimana? Nanti saya dicopot. Jadi bayanglah, artinya perbedaan kita di Aceh dengan di daerah lain, baik di Jawa, walaupun di Gorontalo, di Malaysia. Di Malaysia saya datang ke Malaysia. Tahu pada waktu saya datang, saya tinggal di Mahumce. Tahu Perdana Menteri Anwar Ibrahim, saya datang. Dia cepat-cepat menemui saya untuk pada calon pemilihan Perdana Menteri. Dia menemui saya 2 kali, menanyakan ajaran kesufian mengenai wahdatul wujud. Nah, itu menanyakan bagaimana kita istiqamah dalam melaksanakan syariat yang baik, istiqamah hati kita, supaya hati kita ini selalu dekat dengan Allah untuk. Dari itu permintaan beliau telah diterangkan kira-kira 1 minggu. Setelah itu beliau terpilih menjadi Perdana Menteri Malaysia. Ini orang Anwar Ibrahim. Juga dia berminat, hasrat supaya saya lagi datang ke Malaysia. Jadi itu beda antara Aceh dengan negeri-negeri yang lain. Nah, ini saya katakan terus terang, baik itu di luar negeri atau di daerah-daerah. Mengapa terjadi seperti demikian? Karena di Aceh ini sudah meninggalkan ajaran hakikat, ajaran kesufian, ajaran makrifat. Cuma di Aceh mereka adalah mengangkat ajaran syariat. Ajaran hakikat mereka menganggap sesat. Ini baik ulama-ulama yang ada di pesantren di Aceh dan MPU Aceh. Sehingga mereka memfitnah kepada MUI Medan sampai ke pusat. Sehingga acara mudzakarah di Medan terhenti. Fitnah daripada MPU Aceh. Ini menurut pengakuan MUI Medan. Para hadirin hadirat sekalian, di dalam ajaran tauhid tasawuf, pertama kita adalah untuk beribadat. Di samping kita tahu syarat rukun, syarat, dan juga kita melakukan dengan udur hati, dengan khusyuk, istiqamah, ikhlas, melakukan ibadah yang kita lakukan. Lalu, di samping kita ibadah yang kita lakukan baik, kita berakhlak baik. Jangan ada pada hati kita sifat-sifat nafsu yang jelek, kedengkian,
kesombongan, buruk sangka, ini kita hilang. Lalu akhlak yang baik ini lebih bagus daripada amal ibadah. Umpamanya ada seseorang dia ibadah yakin, sembahyang sunat, puasa, Senin Kamis, bersedekah. Tapi kalau hatinya dengki, kalau dia sombong, Rasulullah mengatakan kedengkian itu dapat menelan amal-amal yang kebajikan, sama seperti api menelan kayu yang kering. Jadi tidak ada artinya kita sembahyang kalau akhlak kita tidak baik. Kesombongan itu Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang dalam hatinya sombong, walaupun seberat darah sekalipun. Jadi biasa kita di Aceh ini yang tahu agama sembahyang, untuk akhlak itu tidak ada. Itu bukan agama ya. Semua yang tahu kita di Aceh bahwa etika. Jadi etika ini kait dengan manusia. Nah, kalau di hadapan atasan kita siap. Tapi kalau di belakang tidak ada etika. Kaitan dengan manusia, bukan dengan Allah. Jadi kalau akhlak itu terkait dengan Allah. Baik karena kita selalu istiqamah, selalu bermurakabah dekat dengan Allah, maka akan lahir sifat-sifat yang bagus di dalam hati kita. Maka mudah kita melakukan pekerjaan yang baik kalau ada akhlak yang baik. Kalau ada sifat-sifat jelek dalam hati kita, maka bagi kita mudah melakukan yang jelek tanpa pikir. Jadi akhlak ini itu juga harus diutamakan. Kalau kita umat Islam sebagai penganut Islam yang baik, di samping kita beribadah berakhlak yang baik. Bagaimana firman Allah sebagaimana hadis dikatakan innama bu'itsu liutammima akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, jadi Rasul ini diutus bukan untuk mengadakan sembahyang aja, tapi untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian samping kita berakhlak baik, kita dapat beriman, berakidah, kita orang Ahlus Sunnah, dan bermakrifat dengan tauhid zati, tauhid hakiki, tauhid yang lepas daripada yang baharu. Jadi bermakrifat dengan tauhid zati itu hakiki, yang lepas daripada yang baharu, ini lebih bagus lagi daripada akhlak. Tadi bermakrifat dengan tauhid hakiki, tauhid zati, inilah ihsan, supaya tidak terlihat lagi selain Allah dalam batin kita. Kita tidak menyandarkan pekerjaan, perbuatan kepada kita. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Tuntung Musim. La haula wala, luar biasa. Jadi tidak terlihat lagi perbuatannya, hanya perbuatan Allah. Tidak terlihat kemauannya, hanya kemauan Allah. Tidak terlihat zat dirinya, itu merupakan limpahan daripada zat yang wajib wujud, yaitu zat Allah. Di dalam tasawuf kesufian dikatakan wujuduka dhanbun laka la yukasu bighairu. Wujudmu adalah dosa bagimu, tidak ada bandingan dengan dosa lainnya. Jadi kita harus tahu wujud kita limpahan daripada wujud Allah. Wujud yang ada pada kita ini limpahan. Wujud Allah wujud yang berdiri sendirinya. Wujud kita wujud yang berdiri dengan lainnya. Jadi maka kita tidak perlu kita mengingat perbuatan kita, sifat kita, wujud kita. Kita hanya mengingat Allah, supaya kita berkumpul dengan Allah. Kalau kita melihat wujud kita, wujud dengan Allah, kita bercerai dengan Allah. Supaya kita dapat bermakrifat dengan tauhid yang hakiki. Jadi, bagi orang yang tidak paham tasawuf, bahwa dia tidak melihat lagi wujudnya, wujud Allah. Dia sudah jadi Allah. Nah, ini tuduhan MPU. Tuduhan MP? Tuduhan MPU. Ini itu. Dan ulama-ulama di Aceh menanggapi penyampaian Abdul Karim Al-Jili, katakan oleh Muhammad, dianya engkau Allah. Jadi mereka menganggap itu akidah, maknanya dikatakan Muhammad itu Allah. Padahal Abdul Karim Al-Jili itu mengatakan untuk ihsan, hakikat Muhammad itu Allah. Bukannya Muhammad alam ini hakikatnya, penyebab adanya adalah Allah. Bukan kita mengetikatkan Muhammad jadi Allah. Jadi pendapat Abdul Karim Al-Jili itu untuk menerangkan hakikat. Karena Abdul Karim Al-Jili ini ulama sufi, ulama hakikat. Jadi bukan Abdul Karim Al-Jili ini ulama akidah. Ulama akidah yang masyhur seperti Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Jadi Muhammad Allah itu penyampaian Abdul Karim Al-Jili untuk menerangkan hakikat, bukan menerangkan akidah. Jadi inilah kedangkalan pemahaman daripada NPO Aceh dan juga ulama-ulama besar yang ada di Aceh. Bayangkanlah para hadirin sekalian,
Saya sudah 23 tahun. Tiap bulan menyampaikan ajaran tasawuf kesufian ini aja. Akan tetapi saya selalu dihadang oleh MPU, ulama-ulama besar pesantren. Bukan diadakan dialog, diskusi, dihadang, dijelekkan, dikatakan sesat. Sehingga kami juga dilempar. Mobil ada yang artinya untuk pelemparan daripada ulama-ulama dihasung masyarakat. Ada yang digaji balai, ada segala macam. Jadi memang itu adalah perjuangan ilmu kesufian, ilmu hakikat. Jadi itu semenjak dulu seperti itu. Makanya kalau kita bersyariat saja tidak berhakikat, kita tidak dapat akhlak baik. Kita tidak dapat yaitu bermakrifat dengan tauhizah untuk menghilangkan ciri kafir ananiyah wujud diri. Itu tidak bisa dengan akidah, dengan syariat. Itu kita dapat dengan hakikat makrifat. Sehingga kita tidak merasa bangga, tidak merasa lebih dari yang lain, karena hakikat itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita harus menyadari selama ini perbedaan dapat memutuskan silaturahmi. Kamu apa ajaran kamu? Oh, saya dari parti. Kamu apa? Saya dari Muhammadiyah. Sehingga parti Muhammadiyah ini berseberangan, tidak lagi bersatu rahmi. Jadi di tauhid tasawuf ini dia tidak melihat beda pengamalan dan tidak melihat beda akidah, tidak melihat beda tarikat. Cuma yang penting bagi dia bagaimana untuk bermakrifat dengan ketauhidan dan untuk berakhlak, berkasih sayang sesama. Nah, supaya Islam ini bisa satu. Jadi kita tidak boleh umat Islam ini lagi dalam ajaran tasawuf kesufian ini melihat perbedaan daripada pengamalan. Ini berkunut, tidak berkunut, itu terserah keyakinan masing-masing lah. Ini bertarekat Naqsyabandi, ini tarekat Syatari. Atau Naqsyabandi ini pecah, ini guru tarekat Naqsyabandinya Qadiriyah. Oh, ini guru tarekat Naqsyabandinya Syekh Mudawali. Jadi mereka itu juga berseberangan. Jadi perbedaan tarekat, pengamalan tarekat, perbedaan pengamalan, berbeda cara pengamalannya, perbedaan akidah. Yaitu akidahnya Ahlussunnah, ini adalah akidahnya Mu'tazilah atau Jabariyah. Jadi itu tidak perlu bagi kita untuk permasalahan ini, karena mereka ada gurunya masing-masing, ada gurunya masing, ada dalil masing-masing. Yang penting kita satukan kepada kesufian, kepada hakikat, mencintai Allah, dan juga dapat yaitu melihat bagaimana kalau dia sudah bermakrifat kepada Allah, hilang lainnya, dan dapat dia berakhlak yang bagus. Dia cuma angkat ajaran kesufian dan hakikatnya untuk menyatukan umat Islam, untuk menyatukan umat Islam di mana-mana. Jadi dari itu kami banyak mengaturkan ribuan masih kepada Tengku Muhsin, dan juga kepada pembantu-pembantu tauhid tasawuf. Jadi walaupun dihadang, walaupun dijelek-jelekan, biarkan saja. Berani mereka di belakang itu biarkan. Kalau berani dia harus buat pertemuan di depan. Tadi saya tanyakan kepada jamaah sekalian, apakah Anda menerima ajaran tasawuf kesufian ini? Kalau ada orang yang menjelekkan bagaimana? Biarkan saja. Biarkan saja. Jadi para jamaah sekalian, memang artinya saya melihat pada awal saya ke Banda Aceh ini hanya beberapa orang aja yang mau itu bergabung. Tapi sekarang sudah banyak. Lalu Jupri Daud telah sungguh berdakwah di masjid-masjid. Tapi kata Jupri Daud, ada juga masjid yang tidak mau menerima saya. Tapi itu tidak banyak, cuma sedikit. Jadi mudah-mudahan kita bercita-cita supaya kita menciptakan bagaimana umat Islam ini dapat beribadah baik, untuk hati khusyuk, dengan pengertian jangan dia beribadah tapi hatinya bukan kepada Allah, dan juga dapat berakhlak baik supaya dia bisa sabar, tawadhu, rendah hati, dapat melihat hak-hak orang, kelebihan orang, melupakan kelebihannya dan haknya,
supaya dia dapat bersambung dengan orang. Hak orang ada padanya, hak dia tidak ada pada orang. Nah, ini akhlak tawadhu, akhlak ukhuwah. Jadi supaya dia bisa sabar, tahan disakiti sikit, tahan tidak menyakiti, selalu memberikan yang baik-baik. Itu yang kita bina, harus kita bina pada keluarga kita dan juga kepada anak-anak kita dan kepada jemaah. Kalau Anda tidak dapat bermakrifat, sia-sialah hidup Anda. Walaupun Anda banyak duit, Anda punya pangkat yang tinggi, mempunyai pengaruh yang banyak, tapi kalau tidak dapat bermakrifat, sia-sia hidup. Artinya membangsakan itu kepada diri kita, Allah marah dan demikian. Karena kita dijadikan oleh Allah, kulikal insanu baik. Jadikan manusia ini lemah. Baru dia kuat bantuan Allah Subhanahu. Jadi barangkali demikian sajalah penyampaian pada malam ini. Saya tanyakan lagi kepada semua yang hadir. Apakah Anda menerima ajaran tasawuf dan kesufian? Hasan. Jadi oleh karena itu barulah sama-sama. Menerima saja, membenarkan saja, Anda sudah menjadi wali kecil. Membenarkan saja, menerima wali kecil. Berarti sudah dekat Allah dengan Anda. Kalau Anda dapat mengamalkan ajaran ihsan, ajaran tasawuf ini, sudah menjadi wali besar. Kalau Anda dapat menyampaikan dengan baik, Anda seperti bintang, diinginkan di mana-mana. Bah ini saya telah coba, karena saya juga sebagai tengku pesantren. Memimpin pesantren Darussalam puluhan tahun, pesantren peninggalan orang tua saya. Dan juga saya sudah membuat beberapa pesantren, baik di kampung, di Lampidi, sampai ke Takatuan, dan membuat posko-posko di mana-mana, sampai ke Malaysia, yaitu ke Batu Pahat di Johor. Mereka Batu Pahat membuat rumah saya. Ini saya buat rumah untuk Abu, walaupun Abu tidak datang, tapi ini rumah Abu. Jadi bayangkan. Jadi oleh karena itu, sebab saya berkhidmat kepada ajaran tasawuf kesufian, saya dapat dikenal. Dapat dikenal saya di mana-mana. Yang tidak mengenal lagi saya lucu, murid-murid Abu Ya saya. Siapa yang tidak mengenal saya? Abu Daud Nizami dulu, Abu Tumin, atau dialog dengan Abu Daud Nizami. Karena Abu Daud, ilmu ini tidak diajarkan oleh guru saya, Abu Yamudawali. Itu jawabannya. Abu Tumin itu kita disangkanya tidak dipelajari sejak dulu. Karena pada masa almarhum Abu Ya, ilmu ihsan tasawuf kesufian ini hanya diajarkan kepada orang suluk, orang beribadah. Jadi kepada murid-murid yang pandai kitab, mereka kurang ada minat, sehingga mereka tidak tahu. Makanya mereka tidak menerima. Jadi karena tidak diajarkan oleh guru saya, Abu Yamudawali, itu dikatakannya pada saya, siapa Abu Yamudawali, kan lucu tuh. Jadi oleh karena itu tidak apa-apa. Saya mendapat murid-murid jalanan, murid-murid jalanan, sama seperti murid yaitu Tengku Muhsin, jalanan, sehingga siap berkorban, berpayah-payah mengadakan acara pada malam yang berbahagia ini. Jadi demikian saja, lebih kurang mohon maaf kepada yang menatip. Abu Yusri ya.